Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. Kepemimpinan pendekatan dari segi situasi. Model kontingensi kepemimpinan. Kepemimpinan kontingensi merupakan salah satu model kepemimpinan yang menjelaskan bahwa pemimpin bisa efektif bila mana ada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan situasi tertentu di mana kepemimpinan itu dilaksanakan. Cara kerja teori kontingensi kepemimpinan (LPC) adalah daftar pertanyaan yang dirancang untuk mencari tahu karyawan seperti apa yang paling ingin diajak bekerja sama dengan seorang pemimpin, dan pada gilirannya menunjukkan gaya kepemimpinan. Total skor menentukan gaya kepemimpinan yang diperlukan. Model kepemimpinan dari Virumyeton. Model pengambilan keputusan Virumyeton adalah teori kepemimpinan situasi dari psikologi industri dan organisasi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl bekerja sama dengan Philip Yeaton tahun 1973, yang dijelaskan lebih dalam pada buku mereka yang berjudul Leadership and Decision Making. Model jalan tujuan atau Path Goal Theory. Path Goal Theory adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikut-pengikutnya dalam mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan. Path Goal berusaha meramaikan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan, dan kepuasan pengikutnya. Perbandingan antara beberapa pendekatan situasional. Premis dari pendekatan ini adalah perbedaan situasi membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari cara pandang ini, seorang pemimpin agar efektif harus mampu menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Pendekatan kepemimpinan situasional menekankan bahwa kepemimpinan terdiri atas dimensi arahan dan dimensi dukungan. Setiap dimensi harus diterapkan secara tepat dengan memperhatikan situasi yang berkembang, dengan asumsi bahwa motivasi dan keahlian pekerja berbeda di setiap waktu. Kepemimpinan situasional menyarankan pemimpin untuk mengubah tinggi rendahnya derajat tatkala mengarahkan atau mendukung para pekerja dalam memenuhi kebutuhan bawahan yang juga berubah. Dengan mengkombinasikan derajat tertentu perilaku kerja dan derajat tertentu perilaku hubungan, pemimpin yang efektif dapat memilih 4 gaya kepemimpinan yang tersedia, yaitu 1. Pemberitahu, 2. Antisipatif, 3. Penjual, dan 4. Delegasi. Pemimpin harus mempertimbangkan situasi sebelum memutuskan gaya kepemimpinan mana yang hendak digunakan. Kontingensi situasional pada model adalah derajat readiness atau kesiapan. Kepemimpinan situasional menyediakan 4 pilihan gaya kepemimpinan. Keempat gaya tersebut melibatkan aneka kombinasi dari perilaku kerja dengan perilaku hubungan. Perilaku kerja meliputi menggunakan komunikasi satu arah, pendiktean tugas, dan pemberitahuan pada pekerja seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat perilaku kerja yang tinggi di sejumlah situasi dan hanya sekedar di situasi lain. Beberapa masalah lain mengenai kepemimpinan. 1. Kegagalan berkomunikasi. 2. Kurang akuntabilitas. 3. Segan untuk melakukan pemecatan. 4. Kurangnya pemerataan. 5. Kurangnya visi yang jelas. 6.
eksekusi yang tidak berjalan. 7. Tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat.